Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kemala Purna Utami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Video kali ini berisi unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu praktik coaching dengan alur Tirta yang saya lakukan bersama dengan rekan saya, Bapak Saiful Rohman. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Heri Kiswanto selaku fasilitator dan juga Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan juga bimbingan. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Kegiatan coaching bertujuan menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Hubungan antara coach dengan coachee memiliki kedudukan yang setara atau sebagai mitra, sehingga coachee sendiri yang mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Coach hanya menghantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan, sehingga coachee lah yang membuat keputusan sendiri. Ada 3 kompetensi inti pada kegiatan coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kompetensi kehadiran penuh, coach hadir utuh bagi coachee, sehingga badan, pikiran, dan hati akan selaras saat sedang melakukan kegiatan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Pada saat mendengarkan aktif, coach lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Dalam kegiatan coaching, seorang coach harus bisa mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi pemikiran coachee. Dengan demikian, coachee akan memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam kegiatan coaching, antara coach dan coachee dapat melakukan percakapan menggunakan alur percakapan Tirta yang merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut adalah praktik coaching dengan alur percakapan Tirta, di mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya Bapak Saiful Rohman sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Saiful. Ya, waalaikumsalam Ibu. Oke, Pak. Iya Ibu ini. Jadi ini saya itu memang ingin berdiskusi dengan Ibu Kemala mengenai permasalahan yang saya ingin hadapi ini. Karena tapi sebelumnya Ibu, saya mohon maaf, saya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan obrolan
di siang ini, Ibu. Sama-sama Pak Saiful, saya juga senang bisa ngobrol dengan Pak Saiful. Maaf kalau boleh tahu emangnya Bapak ini ingin berdiskusi masalah apa? Apa ada permasalahan begitu? Ibu, jadi saya merasa kecewa, Ibu, dengan murid yang tidak sesuai harapan saya, Ibu. Jadi Pak Saiful sedang merasa kecewa dengan murid Bapak. Baik, jadi Iya. permasalahan itu. Kemudian dari permasalahan itu kita hari ini akan berdiskusi apa yang Bapak harapkan atau tujuan Bapak dengan perbincangan kita hari ini. Iya, Ibu. Jadi saya ingin berbincang sama Ibu Tami itu agar mendapat solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ini, terutama dalam pembelajaran saya. Ya, sepertinya pembelajaran saya itu, mohon maaf ini belum berhasil, Bu. Itulah. Aduh, Baik Pak. Semoga saya ya, bisa membantu Pak Saiful mendapatkan solusi begitu ya. Kalau boleh tahu ini mohon maaf, mungkin Pak iya, Saiful bisa ceritakan dulu tadi Bapak katanya ada rasa iya, kecewa dengan murid Bapak. Nah itu pasti ada alasannya kan Pak. Nah kecewa iya. itu karena apa? Iya, begini, Bu. Jadi 2 minggu kemarin itu saya sudah masuk ke kelas 7, kemudian saya melakukan pembelajaran, kemudian asesmen formatif. Ternyata, Ibu, hasilnya ya Allah, ternyata 70% itu nilainya sangat rendah di bawah KKTP atau KKM, Oh Bu. alah, iya. Sisanya ya yang lulus cuma 30% gitu, Bu. Saya rasa sudah pembelajaran materi saya itu udah sempurna kalau menurut saya, Ibu. Gimana, Ibu? Oke. Jadi itu yang membuat Pak Saiful kecewa, ternyata Mhm, dengan pembelajaran yang menurut Pak Saiful sudah maksimal gitu ya, ternyata hasilnya iya. masih belum sesuai harapan. Baik, kalau boleh tahu nih Pak, tadi Pak Saiful mengatakan pembelajarannya sudah cukup maksimal, itu proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu seperti apa? Saya sudah menerapkan pembelajaran kooperatif sih, Bu, kemarin tuh. Kemudian ada Mhm, menjelaskan materi, kemudian, siswa melakukan diskusi di LKPD iya. dan hasilnya, kemudian mengerjakan, asesmen formatif. Kemudian saya pun selalu tanya, apa ada yang paham atau mungkin ada yang belum paham bagian mana. Terakhir pun saya memberikan kesempatan, siswa saya itu untuk menanyakan hal-hal yang mereka belum paham tadi itu, gitu, Ibu. Oke, jadi kalau saya dengar tadi, saya simpulkan sih pembelajaran yang dilakukan Pak Saiful Mhm. sebenarnya sudah bagus sih, Pak. Nah, Namun, kalau boleh saya tahu, ketika Pak Saiful menerapkan pembelajaran yang seperti itu, antusiasme atau semangat murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bagaimana? jadi ada sih, Bu, yang antusias, ya maklumlah manusia kan Mhm, beda-beda. Tapi juga ada yang iya. malas-malasan, ada yang tidur, mungkin ada yang diem aja kayak melamun gitu, Ibu. Aduh. Oke. Oke, jadi ada yang semangat, ada juga yang, masih belum semangat gitu ya, Pak, ada sedikit Iya, malas-malasan. iya. Nah, kalau, bisa Pak Saiful ceritakan, apakah Pak Saiful itu yakin kalau pembelajaran yang Pak Saiful lakukan itu, murid-murid bisa memahami apa yang mereka pelajari pada hari itu, Pak? Tentu, Bu, sangat yakin sekali saya, Bu. Ya tadi yang saya Mhm, sampaikan sebelumnya, Bu, bahwa, iya, siswa tadi itu selalu saya tanyakan paham atau tidak, kemudian mereka tidak mhm. ada yang bertanya waktu itu tuh. Kemudian saat saya tanya lagi, misalnya siapa yang mau aktif maju, ternyata pada diam juga. Dan hasilnya ya seperti itu yang tadi saya sebutkan, Bu. Ah, iya, iya. Oke, eee, terkait dengan masalah tadi yang Pak Saiful sampaikan, kira-kira nih apa yang akan Pak Saiful lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, setelah asesmen ini, saya kira mungkin saya meminta murid untuk yang nilainya rendah tadi itu mempelajari ulang materi, Bu. Mungkin bagian mana Mhm. yang belum dipahami, kemudian, saya jelaskan kembali gitu, Ibu. Oke, bagus sih Pak, itu yang sudah Pak Saiful lakukan itu sudah bagus menurut saya. Iya. Kemudian, setelah Pak Saiful melakukan itu bagaimana respon dari murid-murid Pak Saiful? Apakah mereka tetap menemukan hambatan atau bagaimana? Iya, pasti semuanya pasti ada, kadang ada hambatan atau tidaknya, kan tergantung dari siswa Mhm. tersebut, Ibu. Makanya nanti saya rencananya itu,
siswa itu nanti ada tutor sebaya atau mungkin istilahnya guruku temanku, apa ya, seperti itulah Oke. Ibu, Iya, untuk iya, iya. membantu saya menangani rekan-rekannya gitu Ibu. Baik, itu Hmm, jadi ada beberapa murid juga yang sebenarnya sudah berusaha untuk memperbaiki iya, kekurangannya pada pembelajaran sebelumnya, begitu ya. Tapi ada juga murid yang masih menemukan kesulitan-kesulitan, begitu ya, Pak. Begitu. i Kemudian iya, mhm, kalau boleh tahu dari kegiatan yang Pak Saiful lakukan, mhm. apakah mereka apa ya, merasa bahagia, merasa menikmati gitu ya, menikmati proses pembelajaran dengan mereka terlihat tidak jenuh dalam pembelajaran begitu, Pak? Kalau dilihat dari hasilnya mungkin ya Bu, ini di masalah saya Heeh. kayaknya ini jenuh mereka tuh Bu. Mungkin, Oke. ada konsep-konsep yang belum mereka, sukai atau apa kegiatannya Mhm. gitu Ibu. Oke, kalau dari jenuh tadi Pak Saiful mengatakan jenuh Mhm. itu nampak dari apa, Pak? Mungkin dari sikapnya kah? Dari kegiatan yang mereka lakukan kah? Bagaimana? Iya, jadi waktu itu saya saat ngajar, kemudian saya menampak lihat siswa-siswa kelihatan jenuh, kemudian tidak fokus, Mhm. saat ditanya itu jawabnya A, saya kasih tanya B, kayak gitu Ibu. Oke, oke, oke. Aduh ya Allah, ya Baik, jadi mereka kurang fokus gitu ya, Pak, dalam iya, pembelajarannya. Oke, mhm, kalau seperti itu, apa ada rencana Bapak agar mereka lebih fokus, lebih semangat, lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Saiful? iya Ibu, tadi kan udah jenuh, kemudian tidak semangat, pembelajarannya pun saya kadang siang, ngantuk dan lain-lain ya Bu Mhm, ya. Jadi untuk ningkatin sih saya tadi dengan cara yang tadi saya sampaikan Bu, jadi apa ya mhm, namanya, pembelajaran saya diubahlah cara-caranya. mmm. Dengan tadi tutor sebaya, kemudian jadi murid memiliki kemampuan yang bisa membantu kawan-kawannya biar tidak sungkan. Mungkin ke gurunya sungkan nanya, tapi ke kawan-kawannya mungkin bisa bebas gitu loh Bu. Oke, oke. Saya sepakat dengan tadi yang Pak Saiful sampaikan itu menarik sih. Tadi di awal mengatakan Mhm. temanku guruku ya Pak, temanku Iya, guruku itu dilakukan dengan tutor sebaya karena mhm. kadang ada murid yang malu atau takut atau segan gitu ya bertanya pada gurunya, tapi kalau dengan temannya Iya, itu mereka akan lebih leluasa begitu dan bisa memahami materi. Saya setuju sih. Kemudian dengan seperti itu juga Pak Saiful sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak. iya iya Bu, itulah. Makanya nanti pun saya pun rencananya selain membuat, konsep tutor sebaya tadi itu ada media lah Mm-mm. yang saya mau siapkan untuk memahami keterkaitan materi biar kreatif, setiap pertemuan pun bisa berbeda, mungkin anak-anak bisa lebih senang lagi, semangat gitu Ibu. Iya, jadi tutor sebaya itu strateginya, kemudian Pak Saiful juga Mhm. akan eh, menggunakan beberapa media yang mendukung. Nah, seperti apa media yang akan Pak Saiful gunakan ini? Iya, tentunya media yang bisa membuat, tadi berpihak pada murid, contohnya dengan, Mm-mm. gaya belajarnya, kemudian minatnya secara auditori atau mungkin visual atau kinestetik. Jadi nanti ada kelompok-kelompok yang sesuai minat mereka, Ibu, kayak gitu. Nah, iya betul. Saya setuju dengan yang Pak Saiful sampaikan itu. Idenya sangat bagus sekali. Mhm. Jadi Pak Saiful akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan juga minat murid ya Pak. Jadi mereka akan Iya lebih senang dalam pembelajaran dan mudah memahami materi yang Pak Saiful sampaikan. Begitu ya Pak. iya, Ibu, benar sekali. Nah, kira-kira nih dari ide-ide Ya, bagus yang tadi Pak Saiful sudah sampaikan, pastikan ingin segera dilakukan ya Pak. Kira-kira kapan iya. nih Pak Saiful akan cepat-cepat untuk menindaklanjutinya ini? Ya tentunya ini saya langsung mau menerapkan di pertemuan selanjutnya mungkin ya sekitar 2 Oke, hari inilah, Bu. Mungkin saya butuh mm-mm. persiapan juga gitu, Ibu. Oke. Kira-kira untuk Mhm. melakukan ini persiapan apa saja yang akan Pak Saiful lakukan? Ya, insya Allah nanti saya mau nyiapin perangkat pembelajarannya sesuai kebutuhan murid Mm-mm. tadi, kemudian penyusunan media, materi, kemudian Iya, penilaian mungkinlah rubrik-rubrik yang sesuai iya, dengan anak oke. itu, kayak gitu. Oke, jadi Pak Saiful akan menyiapkan segala perangkat pembelajarannya begitu ya. Iya, Nampaknya Pak Saiful ini juga sangat semangat untuk menjalankan komitmen iya, ini Ibu. dan tentunya
mungkin Pak Saiful akan butuh bantuan pihak-pihak tertentu. Kira-kira akan melibatkan siapa saja ini, Pak? Iya, Bu, pasti itu. Karena saya pun akan rencananya berkolaborasi dengan, terutama dengan guru MGMP di sekolah, Ibu, tentang terkait Mhm. pembelajaran saya, kemudian kemampuan mungkin ada pengalaman tutor sebaya dari guru yang lain bisa membuat inspirasi saya. Sesuai yang saya inginkan tadi, hasil sumatifnya bisa kebalikan, tadi 70% tidak lulus menjadi yang lulusnya gitu, Ibu. Oke, amin, amin. Saya senang sekali nih Pak Saiful sudah berkomitmen, sangat semangat. Harus, Ibu. Semoga dari rencana yang Pak Saiful sampaikan tadi bisa menyelesaikan masalah yang Pak Saiful hadapi ini sehingga Pak Saiful tidak lagi merasa kecewa dengan hasil asesmen murid ya Pak, gitu ya. Iya Ibu, terima kasih Bu atas pencerahannya hari ini dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Dan nanti lain kali kalau saya perlu lagi mohon bersedia lagi ya Bu. Oke, sama-sama. Saya juga senang bisa ngobrol kayak gini. Jadi setidaknya kita bisa mengeluarkan unek-unek kita gitu ya Pak, nggak dipendam sendiri. Begitu sukses selalu untuk Pak Saiful. Saya tunggu kabar baiknya dari proses pembelajaran yang akan Pak Saiful lakukan nanti. Iya Ibu, alhamdulillah saya pun alhamdulillah dapat solusi juga Ibu ini dari terkait masalah saya. Iya. Terima kasih Ibu, saya Oke, pamit Ibu. alhamdulillah Pamit, sama-sama. Monggo Bu. Pak. Waalaikumsalam. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.